et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat untuk panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dilimpahi dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Kita berjumpa dengan Yesus yang sangat peduli. Pertama, peduli kepada para muridnya. Kedua, peduli kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kepada para murid, kepedulian Yesus ditunjukkan dengan mendengarkan mereka. Sesudah mereka diutus mewartakan Injil, lalu mereka kembali menceritakan pengalaman mereka, menceritakan apa yang mereka buat, menceritakan apa yang mereka wartakan, menceritakan perjumpaan mereka dengan orang-orang lain, menceritakan pengalaman iman mereka kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus mendengarkan mereka dan mengatakan kepada mereka, kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, saya mengkontemplasikan Yesus mengatakan begini, "Oke, teman-teman, kalian semua pasti juga capek, lelah. Mari kita mencari tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat sejenak." Ini bentuk perhatian yang diberikan Yesus kepada para muridnya, mendengarkan apa yang mereka katakan dan mengajak mereka untuk beristirahat. Yesus sendiri selama para murid ini berkeliling untuk menjalankan tugas perutusannya, tentu tidak diam saja. Yesus tetap mengajar
Dan dikatakan dalam Injil hari ini, sampai makan pun tidak sempat. Makan pun tidak sempat. Ini perhatian Yesus kepada orang banyak. Maka selain hal pertama, perhatian Yesus kepada para muridnya, hal yang kedua adalah perhatian Yesus kepada orang banyak. Yesus mengajar mereka, Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus menghibur yang berduka, Yesus meneguhkan dan menguatkan mereka. Bahkan pada saat tertentu ketika dibutuhkan, Yesus membangkitkan orang mati. Sampai-sampai makan pun tidak sempat. Dan yang menarik adalah ketika mereka mulai berangkat menuju satu tempat untuk beristirahat, orang banyak ini tahu kemana Yesus dan para muridnya pergi. Dan mereka menempuh jalan darat, sementara Yesus dan para muridnya dengan jalur menggunakan perahu melalui danau. Orang banyak berbondong-bondong menempuh jalan darat. Dikatakan dalam Injil mereka lebih dahulu sampai di situ. Dan apa yang terjadi ketika Yesus dan para muridnya hendak mendarat? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak yang seperti domba tanpa gembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Dan ini luar biasa. Rencana mau istirahat batal. Yesus langsung mengajar mereka. Yesus mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Para murid bagaimana? Pasti para murid kemudian tidak diam saja. Mereka sudah punya pengalaman, diutus oleh Yesus, dan kini mereka membantu pula karya Yesus dalam melayani orang banyak yang laksana domba tanpa gembala itu. Jadi baik Yesus maupun para murid nggak jadi istirahat. Mereka mengajar, mereka memperhatikan orang banyak, mereka layani orang banyak itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Satu hal yang mungkin baik kita renungkan adalah kata-kata Yesus, mari kita beristirahat di tempat yang sunyi. Artinya apa? Yesus menawarkan keheningan, dan dari keheningan itu lahir keintiman, kemesraan, relasi rohani antara Yesus dengan Bapa, antara Yesus dengan para muridnya. Hari-hari ini kita mengalami masih harus menaati PPKM darurat. Baiklah, saat ini kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk membangun keheningan dan kemesraan, keintiman dengan Tuhan. Biarlah kita menggunakan saat-saat di rumah sebagai kesempatan untuk berkarya dan terutama berdoa dalam situasi yang memang darurat ini. Oleh karena itu, daripada kita bersungut-sungut, mengeluh sambat, lebih baik mari kita gunakan kesempatan ini untuk membangun keheningan. Keheningan yang memulihkan imunitas kita, keheningan yang memulihkan energi rohani kita, keheningan yang membuat hati nurani dan jiwa kita ditata kembali. Seiring dengan itu, biarlah bumi yang selama 2 abad terakhir ini terus dikeruk oleh keserakahan dan ketamaan manusia atas nama produksi dan konsumsi secepat-cepatnya, sebesar-besarnya, untung sebanyak-banyaknya, tetapi tanpa kepedulian kepada generasi sekarang maupun generasi masa depan. Biarlah bumi juga istirahat. Biarlah keheningan ini meresapi seluruh alam semesta, sehingga udara dibersihkan,
bumi lebih teduh, pemanasan global yang sudah sampai pada taraf emergensi dan krisis ini dipulihkan oleh Tuhan, dan bumi juga memulihkan dirinya sendiri dalam keheningan bersama kita. Moga-moga dengan itu pandemi ini segera berlalu. Kemudian, hal lain yang bisa kita renungkan dalam rangka keheningan adalah mari kita menahan diri untuk tidak menebar kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para tim medik, dokter, tenaga kesehatan dan tenaga medik, para perawat, para relawan, agar mereka dapat melayani dengan baik, memulihkan yang sakit, menyembuhkan mereka sehat seperti sedia kala. Kita bersyukur hari-hari ini juga di banyak tempat dilakukan doa bersama-sama. Apapun agama dan kepercayaannya, kita bersama-sama berdoa, mohon agar pandemi ini segera berlalu. Ini menjadi salah satu contoh konkret kita menghayati keheningan bersama Yesus di masa pandemi ini. Ibu Maria mendoakan panjenengan, Bapak Yosef merestui panjenengan dengan keheningannya. Semoga panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam